Wih, ngeri. Ya kita lagi nonton YouTube Tribun nih di Jawa Tengah, liputan Udah mulai. langsung. Gile. Udah mulai. Udah lama banget nih. Ini gimana responnya soal demo Pati? Aduh, ini mah emang bener-bener bupatinya nih nggak dengerin warga, bro. Kan dengerin warga lah, udah sampai begini. Lihat dong, begini langsung. Tuh, itu air minum yang kemarin Aqua itu ya? Iya, yang akuanya udah ditaruh di depan kantor bupati, udah tinggal buat logistik kan ceritanya. Jadi ini tuh buntut pertamanya kan ada beberapa hal ya. Waktu itu, kalau gua nulis di Rujak Politik tuh ada 3. Satu tuh soal pajak ya, yang naik 200. Pajak apa sih waktu itu? Pajak pembangunan. Tapi pajak semua naik 250%. Pajak itu. Terus kedua tuh soal pendidikan, itu juga banyak lah. Ya kalau saya sih menggarisbawahi ya, ini salah satu contoh komunikasi yang buruk. Iyalah. Komunikasi buruk, kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat. Dengan sewenang-wenangnya tiba-tiba dibatalin. Karena tekanan, dan kalau nggak ada tekanan dari petinggi Gerindra, kalau nggak salah Diana dari Partai Gerindra nggak salah. Kalau nggak ada tekanan dari Partai Gerindra, mungkin itu bisa jadi nggak dibatalin. Benar. Karena tekanan dari partai politik tertinggi dibatalin. Terus apa namanya itu, dan paling janggalnya lagi, dibatalin, dia nyamperin suruh bubar, nggak jadi demo. Iya. Ngapain demo kalian, kan udah saya batalin. 13 ngapain demo kan? Yang dia katanya sampai nyita-nyita donasi itu loh ya. Nah, itu sempat viral ya, ada pemantik itu kan, orang sukarela ngumpulin air minum kan, itu hak untuk demo kan, ada haknya kan. Dibebas lah untuk demo kan itu. Iya, terus kan dia tuh viral tuh kalau nggak salah ada beberapa hal ya, selain pajak yang PBB P2-nya naik 250%, dulu kan sekolah tuh dari 5 hari jadi 5 hari per minggu kan, karena kan kalau di sana kan skemanya kan 4 hari ya kalau nggak salah tuh. Pokoknya pemadatan jamnya tuh jadi padat. Terus tuh ada ini mas, yang pas dia nyita donasi Ya, buat aksi demo, air PP, minum. Terus yang ini yang paling kacau tuh, yang dia nantangin, siapa yang mau demo sini 50.000 pun saya jabanin kan. Iya. Kan 5.000, 50.000. Oke kan gitu kan. Iya, dia katanya nggak mundur tuh dari demo-demo begini. Nah sekarang dia dicari-cari. Udah keluar belum sih nih sebenarnya update-nya? Udah nih live-nya Udah keluar ya? kondisi sekarang. Ini udah kondisi keluar, berarti dia kondisinya ini udah keluar ya? Udah dia udah keluar tadi, dilemparin air minum kan. Ya intinya ya ini di daerah lah, yang di notabene tidak ada tunggangan politik ya, seharusnya Nggak ada. normal, emang Normal. amarah masyarakat gitu. Ini udah di daerah Pati, yang orang tuh nggak merhatiin banget gitu loh. Ya ini udah amarah masyarakat mas, udah kayak gini. Ya ini tinggal gimana caranya penegak hukum untuk meredam ya, kalau sampai ada kekerasan. Saya meyakini akan berlanjut nih, bisa merembet ke kota-kota lain. Iya. Bisa jadi kota lain ada pemantik, kalau ada bupati atau wali kota yang tidak berpihak pada rakyat, akan jadi contoh nih Pati nih. Masa kalau mau Pati itu bergerak, masa kota kita enggak kan gitu. Bisa Makanya, jadi seperti itu. Ya ini yang kayak paling ditakutin tuh, apalagi kan sekarang kan lagi banyak banget isu-isu politik yang merembet banget ke masyarakat ya. Banyak lah kebijakan-kebijakan yang agak nggak masuk akal gitu loh, seperti pemblokiran rekening, terus pelarangan bendera, One Piece kemarin kan gitu-gitu kan. Dan kalau dari hal-hal yang gitu aja, nah ini udah keluar nih. Ya itu keluar tuh. Nih pas itu tuh, dia naik Panzer itu ya. Ya naik Panzer. Mampus ditimbukin itu bro. Sorry. Ini budaya kita. Iya ini budaya kita nih kalau nonton demo nih. Aduh. Enggak, ini yang paling, kalau kita garis bawahi di media sosial tuh banyak ya, bertebaran kayak bupati, wali kota Pati ya. Pati. Dia Bupati. Bupati Pati ini bertemu dengan Pak Jokowi. Disangkut pautin, sebelumnya kan dia dapat tunjangan dari Pak Jokowi tuh. Videonya sempat viral juga kan. Terus tambah lagi ada video dia tantangan. Jadi penyulutnya ada banyak, nggak cuma statement dia minta 50.000 datang untuk demo kan. Ada lagi yang dia ketemu Pak Jokowi, tambah lagi
donasi air minum diangkut oleh Pol PP dengan arogannya kan gitu kan. Terus Pak Bupati nyamperin masyarakat nyuruh bubar, nggak ada demo tanggal 13. Ditambah lagi ada lagi si apa namanya itu semalam Pak Bupati nyamperin, udah bubar kalian, saya mau umroh. Bro, lo pejabat, kok tiba-tiba umroh kan gitu kan? Ini akhirnya nggak jadi berangkat ini. Nggak jadi, pasti ditelepon sama petingginya. Petinggi lah. Lo umroh lewat lo kan? Iya lah. Karena tuntutannya apa? Ya lengser itu tutupan yang paling Logis. rasional ya, masuk akal ya. Masuk akal. Ya karena udah memantik masyarakat, ditambah lagi ekonomi seluruh Indonesia lagi kurang bagus. Banyak masyarakat yang nyari kerjaan susah. Ditambah lagi sekarang kebijakan daerah malah nyesatin warganya kan gitu kan, memberatkan kan. Tapi dia Sudewo ini dulu tuh DPR, bro. Dia tuh dulu DPR dulu kan. Di Gerindra dia Harusnya lebih paham ya. Harusnya lebih paham dia mau komunikasi begini. Ini salah satu contoh komunikasi publik yang bisa diambil ya, ambil ilmunya sama para menteri ya, para pejabat lainnya untuk agar komunikasi itu hati-hati gitu. Iya. Sekelas bupati yang megang wilayah aja bisa begini gitu loh. Apalagi menteri yang cuma punya kantor gitu loh. Jadi komunikasinya itu harus sangat berhati-hati. Kayak kemarin Pak Nusron Wahid ya. Iya, semua tanah Indonesia itu milik NKRI. Kalian tuh nenek moyang apa nenek moyang? Nah. Viral, dia minta maaf. Minta maaf. Udah pasti ditelepon tuh. Udah pasti ditelepon. Ditelepon itu. Itu sangat ngeganggu kredibilitasnya Pak Prabowo itu. Iya, jadi Pak Prabowo jelek selama ini itu ya bukan karena Pak Prabowo, karena ulang menteri-menterinya yang tidak berkompeten menurut saya. Iya. Ya karena jabatan politik ya, jabatan yang tidak perlu lo istilahnya spesialis di bidang itu kan. Cukup suatu ngedukung, mau bego mau pinter ya dikasih kan gitu. Dikasih kan, kita kan banyak ya misalnya orang-orang yang kayak gitu di gak usah kabinet, misalnya komisaris kan juga kemarin banyak yang mempermasalahkan kan. Nah ini ada komisaris jadi terpidana ya. Bisa jadi komisaris. Itu tuh aneh tuh. Enggak. Terpidananya udah dari 2019. Iya, itu kalau itu ya oke lah, itu kan ada Pak Jokowi ya. Tapi yang paling blunder ya sekarang Presiden Prabowo, Menteri BUMN-nya Erick Thohir, dan dia dijadiin komisaris di bawah presidennya Prabowo gitu. Dan di tengah-tengah kasusnya dia yang sampai sekarang belum dia tinggal ditangkap, tinggal masukin sel kan. Tapi sampai sekarang belum ada. Nggak ada eksekusi. Ada kan Prabowo tinggal perintah tuh. Kenapa kok nggak berani sampai sekarang? Lah itu pertanyaannya. Iya, padahal Prabowo dengan kejaksaan deket. Iya, tapi kok sampai detik ini nggak ditangkap. Nah itu dia. Tapi kalau balik lagi ke Pati nih Mas, kalau gue sih ngeliatnya gini ya, selain dalam komunikasi yang buruk, emang bener ya, pemerintah tuh nggak boleh asal gitu loh bikin kebijakan, karena jadinya begini gitu loh, main-main naikin aja. Gue tahu sih 250% tuh naiknya nggak cuma di Pati ya, tapi kan di beberapa daerah juga. Ya tapi kalau buktinya udah sampai seperti ini, ya tanda buat siapapun yang punya kebijakan gitu loh. Iya, ini makanya tadi saya bilang itu, saya ulangi. Jika Pati sampai seperti ini, bisa jadi ini tolak ukur daerah-daerah lain. Iya. Kalau ada kebijakan tidak perlu rakyat yang menyengsarakan rakyat, bisa jadi akan terjadi Pati-Pati selanjutnya. Benar. Hati-hati pejabat publik, komunikasinya dijaga. Apabila bikin kebijakan, silakan libatkan masyarakat, jangan arogan. Karena di media sosial walaupun niatnya bagus, penyampaiannya kurang tepat, bahasa di media bisa dirubah dan bisa memantik yang lain. Karena media sekarang unkontrol, nggak akan bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. 250% itu, tapi kalau buat di Pati berat Mas. Iya. Berat lah, dengan daerah pendapatan yang cuma segitu mah berat lah. Ya inilah. Nah sampai sekarang nih. Dan ini nggak ada mahasiswa. Iya, pure warga loh. Pure warga loh. Bayang kalau mahasiswa turun kan. Waduh. Di daerah turun mahasiswa. Itu udah Sudewo nggak. Ini udah nggak di sini Sudewo nih, udah nggak di mobil ini. Iya udah. Kan tadi udah dalam ruangan Bupati dia balik lagi kan.
Ya, harusnya masyarakat tepatnya demo ke DPR kalau memang mau lengserkan Sudewo ya. Iya deh. Biar dibikin hak angket kan. Di DPRD-nya sih. Kan tapi kan katanya mana DPRD-nya juga udah geser kan? Iya, pendemo kan geser ke sana juga. Biasanya kalau di daerah-daerah kota-kota yang kayak Pati begini, biasanya ini kantor bupati, Nggak jauh. DPRD itu di sekitar Ya, situnya nggak tuh nggak jauh tuh. Sederetan. Kalau ada kota-kota yang agak modern atau agak luas, biasanya baru jauh. Tapi kalau yang kayak gini-gini, biasanya sekitaran situ tuh alun-alun itu. Bupati apa Sejalan seberangnya masih sejalan gitu loh. Jadi ya mereka untuk bergeser pun sebenarnya gampang aja ke situ-situ juga. Sebenarnya kita di sini sih kasihan, yang dikasihan itu warga nanti. Warga akan tersulut emosi, ada namanya provokator di dalamnya. Kita nggak tahu siapa itu yang provokatorin, cuma warga udah kebawa emosi kan. Kalau ini warga yang notabene warga ya rakyat bukan mahasiswa gitu loh. Yang tenaganya yang beda sama aparat yang membawa senjata itu tadi apa itu Gas air mata. gas air mata. Gas air mata. Terus bawa ini pendungan, jangan sampai ada warga yang jatuh korban yang ada nanti memantik ke anak muda untuk turun lagi kan gitu kan. Kalau saya meyakini ini persepsi saya kalau bupati nggak lengser bisa jadi ada demo susulan. Bener lah. Saya meyakini hal itu karena ya kalau ini nggak diredam, nggak ada titik temunya, demo itu berlanjut sampai dia lengser baru selesai. Mau dibilang ngeri politik nanti, oh itu ditunggangin politik, saya sih semua politik. Bener. Ya masyarakat kan bagian dari politik, dia harus berhak dong untuk menentukan siapa pemimpinnya. Tapi di Pati tuh untungnya kampus yang seperti kita ngeliat kampus-kampus kayak di Jakarta kan banyak ya. Nggak mesti UI lah gitu yang demo kan. Kayak apa sih kampus-kampus di Jakarta, kampus swastanya pun banyak. Kalau di Pati kan nggak ada nih. Walaupun ada paling UT, terus Institut Pesantren, gitu-gitu lah. Jadi itu ini benar-benar pure warga dan ini bukti gitu loh ya. Ya kita lihat dari seminggu sebelum adanya demo kan warga sangat mendukung tuh. Iya. Dengan ngumpulin air minum, roti dibagi-bagiin, pisang Hamin tuh. 1 loh, itu udah selesai semua di depan kantor. Padahal udah dibatalin sama bupatinya. Bukan bicara dibatalin sebenarnya. Bicara tengilnya tuh gayanya menantang Dan rakyat. Terus ya itu jadi pemantik sih menurut saya. Terus harusnya nggak usah kalau udah terus dibatalin. nggak tahu itu orang bupatinya gimana. Bupati bisa ngomong saya pamitan mau umroh. Aduh bikin marah lagi tuh. Gimana ya, ibadah buat alasan gitu loh. Sedangkan kita umroh langsung umroh itu nggak bisa, setahu saya harus daftar dulu. Gue nggak ngerti tuh kalau misalnya emang karena dia umroh tiba-tiba. Nah, tiba-tiba umroh itu nggak bisa, sepaham saya sekarang berangkat itu harus izin dulu, ngurus dulu itu. Ngurus dulu, dan dia jangankan untuk ngurusin umrohnya, perizinan ke gubernurnya aja dia mesti bolak-balik izin gitu. cuti. Iya, harus izin cuti, bolak-balik itu. Tiba-tiba ngomong umroh bla, waduh. Ini udah masuk tapi Vandalisme. Ya ini masyarakat ya itu ya lihat inilah bukti masyarakat marah tuh ini. masyarakat itu aduh ada ibu-ibu ngerekam. Ya ada mak-mak kan gitu kan ya ini ya masyarakat murni. Mau itu ada orang Pati atau bukan ya itu kan masyarakat istilahnya ngerasa ada pemimpin zalim ya mereka turun sampai ada video tertekan ya turun ya kayak konvoy ya kayak mau lihat karnaval tuh. Banyak banget tuh masyarakat dari daerah datang ke Pati. Ya sini Pati kan kecil. Ini kalau kita kumpul semua ya jadi walaupun saya berharap sih nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang diproses hukum. Ini kalau kita baca berita di gue nih ya, nih gue baca nih kalau ini sorry karena dari Rojak Politik belum dibikin nih. Ini update-nya baru nih 3 menit yang lalu dari Detik nih. DPRD Pati sepakati hak angket bentuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo. Wah kelar. Kelar. Nah, ini bisa sampai sore nih. Sampai sore. Bisa sampai Pokoknya ada hak angket. kalau Ya ini nih. Warga Bupati mundur DPRD bahas hak angket. Iya. Oh ini mah kelar udah. Kelar dan apa ya? Dari fraksi Gerindranya pun disarankan hak angket gitu loh. Tidak ada pembelaan. Iya. Angket itu menurut saya yang terbaik ya angket. Gak ada pilihan lagi kecuali hak angket sih mundur lebih baik. Gitu. Kita tunggu lagi aja update ya. Ya intinya jangan sampai ada warga yang ditangkap, dipenjara, luka-luka.
Dan hal itu akan menjadi pemantik amarah masyarakat yang lain gitu. Ngeri banget bro, ditipukin sendal tadi tuh. Ditipukin Di sendal. dalam mobil. Ini nih, bentar lagi keluar nih, bentar lagi keluar. Kalau Nih. dia udah minta maaf itu. Nih. Nih. 1, 2, mulai. Belum. Tadi nih udah sendal. Udah ada botol sendal. Mampus. Sendal. Nah ini makanya ya, jadi pemimpin tuh jangan Ngomong asal. Jangan ngomong asal. Rakyat tuh lebih banyak, dia sendiri rakyat banyak bos. Dan ini nggak ada mahasiswa kan? Ini pure warga. Warga. Gile. Udah ini kalau sampai nggak ngundurin diri, saya Mantan. akan berkelanjutan dan bisa mematik ke daerah-daerah lain. Iyalah, party pada berikutnya. Nah itu Udah Oh udah pakai merah putih. tuh ada ibu-ibu, udah Ardi tuh. pure warga ini gitu. Itu pakai ini kontainer nih. iya. Ardi di mana-mana itu. Itu kontainer yang dibikin panggungnya kan. Iya. Bukan mobil komando lagi. Ini Mobil kontainer. update-nya sih udah lagi ngebahas hak angketnya ya. Udah Nah, ini pasti kelihatannya turun nih. turun udah. Wakil bupatinya ada di mana? Nah itu pertanyaan. Udah disiapin tuh mah kayaknya ke gubernur dia ke Semarang. Ini bupatinya dari Gerindra, tinggal wakilnya pasti naik kalau itu turun kan. Iya. Wakilnya sih naik ini mah. Ya nggak apa-apa, mau diganti ya sah-sah aja, itu urusan politik kan. Benar. Yang pasti bupatinya harus turun. Ya ini resiko konsekuensi yang harus dia terima atas Kalau gue baca wakilnya PKB. komunikasinya keren ya. dia. Wakilnya PKB. Nggak paham saya soal siapa wakilnya. Iya. Yang pasti mundur itu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan ini, karena orang-orang daerah itu ya taunya dia pematik bisa datang ke sini itu dari media sosial. Benar. Sedangkan kita lihat media sosial itu sangat provokatif isinya ya, lebih ke bikin nonton aja kesel gitu loh. Kita yang orang Jakarta itu nonton tuh pengen datang ke sana gitu kan, main Iya. ikut gitu loh. Kok ada sih pemimpin segitunya nantang masyarakat untuk datang demo gitu. Itu dia. Gitu yang gue maksud. 5.000, 50.000 saya nggak akan mundur. Saya kan akan mundur. Keren gitu. Keren itu menurut saya itu. Keren gitu. Gue Kita seumur aja orang Jakarta yang bukan orang Pati ngelihat aja pengen datang ke sana gitu. pengen datang ke sana gitu, pengen ikutan gitu loh. Gua Ikutan karena nantangnya itu loh. Kita kan masyarakat pejabat-pejabat masyarakat setinggi umum gitu. dia di atas tuh di Jakarta lah, di DPR tuh nggak ada yang seberani itu sama masyarakat loh. Ini lagi. Udah lah, kita nunggu update-nya aja udah. Bener, itu ada yang pakai sarung tuh. Ada yang pakai sarung. Ini nasional ya sudah. Ini khas nih. Tapi memang Pati kan kota pesantren Ya. kan, kota pesantren. Kita tunggu update-nya, semoga Pak Bupatinya lancar aja dah. Kalau daripada itu. kalau emang update-nya ada ntar. Nah, kalau Ardi udah amin berarti oke berarti udah. Ya udah, Kita ya. tutup aja. Deal, dah.